Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Rufiana dari kelas teknik IKJ akan menjelaskan mengenai model perencanaan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 subbab pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai model perencanaan pembelajaran yang terdiri dari pengertian dan juga ciri-cirinya. Yang kedua yaitu mengenai macam-macam model perencanaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari pengertian, tujuan, dan juga fungsinya. Yang keempat yaitu mengenai prosedur penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dan contoh dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari model perencanaan pembelajaran, yaitu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari model perencanaan pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu membuat persiapan mengajar dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Selanjutnya, pada subbab yang kedua yaitu mengenai macam-macam model perencanaan pembelajaran. Ada 6 macam yang akan saya jelaskan dalam subbab ini. Yang pertama yaitu model Glaser. Glaser menentukan tujuan apa yang harus dicapai oleh peserta didik pada akhir suatu pembelajaran yang dikenal dengan tujuan instruksional. Kemudian, mengelola situasi permulaan dalam sebuah pembelajaran, yaitu selanjutnya memutuskan cara dan alat yang tepat untuk menentukan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu penilaian performance dari sebuah pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua yaitu model CAM. Model CAM ini mengidentifikasi masalah pembelajaran, analisis karakter siswa, strategi pembelajaran, pemilihan media, evaluasi, serta revisi perangkat pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu model 4D atau 4P, yaitu yang pertama terdiri dari tahap pendefinisian atau define. Ya, pada tahap ini yaitu menentukan dan menetapkan syarat-syarat pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap perencanaan atau design. Pada tahap ini yaitu penyusunan tes acuan patokan, pemilihan media yang sesuai tujuan, serta pemilihan format. Pada tahap ketiga yaitu pengembangan atau develop, yaitu validasi perangkat oleh pakar, simulasi, uji coba terbatas dengan siswa yang sesungguhnya. Yang keempat yaitu tahap pendiseminasian atau diseminan, yaitu menguji efektivitas penggunaan perangkat dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yang keempat yaitu model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Nah, pada model ini yaitu terdiri dari merumuskan tujuan, mengembangkan alat evaluasi, KBM atau kegiatan belajar mengajar, program kegiatan pembelajaran, serta melaksanakan program kegiatan tersebut. Yang kelima yaitu model AD. Yang pertama analisis atau analisa, desain atau rancangan, develop atau pengembangan, implement atau implementasi, serta evaluate atau evaluasi. Dan yang terakhir yaitu model satuan pelajaran. Pada model ini terdiri dari unsur identitas mata pelajaran, KD atau kompetensi dasar dan juga indikator, materi pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga penilaian. Selanjutnya pada subbab yang ketiga yaitu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal dengan RPP. Nah, apa sih RPP itu? RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar,
yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Sedangkan tujuan dari RPP sendiri yaitu untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Guru juga akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Nah, fungsi dari RPP ini sendiri yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan KBM atau kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Pada subbab yang keempat, yaitu mengenai prosedur penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, yaitu menuliskan identitas mata pelajaran, yaitu terdiri dari kelas, semester, dan berapa lama waktu yang direncanakan. Kemudian yang kedua, yaitu menuliskan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Standar kompetensi sendiri adalah perencanaan pembelajaran mikro peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dan dicapai pada setiap tingkat atau semester. Sedangkan kompetensi dasar sendiri yaitu sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu merumuskan indikator pembelajaran. Indikator adalah penjabaran lebih lanjut dari kompetensi dasar, sehingga indikator itu rumusannya sangat spesifik dan juga operasional. Tahap yang keempat yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran erat kaitannya dengan indikator pembelajaran, dan setiap merumuskan tujuan pembelajaran harus memperhatikan indikator dan juga kompetensi dasar. Yang kelima yaitu menentukan materi pembelajaran, dan yang keenam yaitu merumuskan kegiatan pembelajaran. Sedangkan yang ketujuh yaitu menetapkan alat, media, dan sumber. Dalam memilih dan menentukan alat atau media dan sumber pembelajaran harus memperhatikan kesesuaian dengan indikator, karakteristik materi, dan juga tersedianya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan. Sedangkan tahap yang terakhir yaitu menetapkan prosedur dan jenis evaluasi, yang mana hal ini merumuskan prosedur penilaian, misalnya apakah mencakup penilaian pre-test, pro-test, dan post-test. Pada subbab yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan juga contoh dari RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, dari materi-materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya model perencanaan pembelajaran itu memiliki macam atau model yang banyak sekali, dan itu memiliki kriteria yang berbeda-beda pula. Namun ditarik kesimpulan itu memiliki beberapa komponen yang hampir sama, yaitu berupa topik atau materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian penilaian, dan juga evaluasi dari pembelajaran tersebut. Nah, jadi meskipun macamnya itu banyak dan kriterianya itu berbeda-beda, kan masih ada komponen-komponen yang hampir sama. Nah, jadi pembelajaran itu harus disesuaikan dengan sistem pelaksanaan pembelajaran dan sesuai juga kebutuhan di sekolahnya masing-masing. Nah, berikut ini contoh dari RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu berada di sisi kanan. Itu hanya contoh format, jadi disesuaikan dengan sistem pelaksanaan pembelajaran di sekolahnya masing-masing ataupun sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembelajarannya. Dan itu tadi seputar pembahasan mengenai model perencanaan pembelajaran dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.